umbinya diambil dipanen, posisi batang itu masih hidup. Kalau umbi yang bagus itu batangnya sudah mati, ini katak jatuh sendiri. Berarti ngambil nutrisi dari tanaman itu maksimal. Nah, cirinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Omnibus. Kita ketemu ke silaturahmi ke Bang Brewok. Nama lengkapnya siapa, Mas? Ya, nama panggilan wae Bang Brewok. Bang nama Brewok. Aslinya kalau nanti kita sudah transaksi baru di nomor rekening itu keluar nama asli panenan. Ngabari Bang Brewok lah, nanti ada nomor rekening asli Parianto gitu. Alamat di mana ya, Mas? Untuk alamat saya domisili di Dusun Kebon Liwon, RT 3 RW 5, Kelurahan Bergas, Kabupaten Semarang, Bosku. Ya, nomor HP-nya Mas yang bisa dihubungi, Mas. Untuk nomor HP 082 226 397 910. Sekalian nomor celana. Ya, enggak usah gitu. Ini sama nananya, tipsnya bagi para pemula gimana, Bang? Untuk pemula mau nanam porang itu silahkan. Cuman pesan saya itu harus sabar. Minimal itu menguasai ilmu, karena porang itu sebenarnya tumbuhan sederhana, tapi juga tidak semudah yang dibayangkan. Harus paham dulu, karena porang itu ada siklusnya, ada masanya di mana dia tumbuh, di mana dia berhenti tumbuh atau dorman, kayak gitu, Mas. Contohnya apa, Mas? Kalau ini udah dorman maksudnya? Ini sudah mendekati masa dorman. Masa dorman itu artinya, Bisa dijelaskan ya, dorman itu apa? dorman itu yang dimaksud dorman berhenti tumbuh. Umbi di dalam tanah itu nggak ada kegiatan aktivitas, nggak bisa tumbuh tunas, nggak bisa tumbuh batang dan daun, dia berhenti, mengurangi kadar air. Nah, ini ciri-cirinya satu, permukaan daun mulai pada menguning, terus posisi batang sudah mulai melepuh. Roboh ya? Roboh, ini kan tandanya katak ini sudah mulai membentuk bulatan-bulatan maksimal. Cuman ini posisi selama daun ini masih hijau, masih kuning, ini masih diserap untuk pembentukan nutrisi katak. Nah, nanti kalau sudah ini kering, katak baru pada jatuh. Nah, berarti katak ini sudah tua. Kalau ini belum tua. Berarti nggak boleh dipotes ya? Jangan. Kalau dipotes nanti menyebabkan luka, Mas. Nah, luka itu nanti menyebabkan jamur. Jamur menyebabkan busuk. Nah, kayak gitu. Jadi nggak layak untuk dijadikan bibit. Kalau ini umur berapa musim ini, Bang? Kalau ini 2 musim, Mas. Ini saya nanam dari umbi berat kisaran 2 sampai 3 on. 3 on, 5 on, 6 on campur. Ini semuanya sama ini, Bang? Ya, campur aduk, Mas, ini karena sebagian memang untuk saya tumpang sari untuk pembibitan juga yang kecil-kecil kayak gini. Kayak gitu. Terus ini, Bang, ini masih ada hijau yang kataknya gede banget, Ya, ini sama? karena gini, Mas, untuk porang itu Iya. perkembangan tunasnya sama masa dorman itu beda-beda. Karena dulu awalnya pun juga dari bibit yang berbeda daerah. Ada yang baru tunas dan juga ada yang sudah mulai mendekati masa dorman, kayak gitu. Kalau harus sama nggak bisa kalau porang itu. Terus ini tipsnya kalau bibit, kalau yang sedengan yang kira-kira bagus bisa umbi 1 kali musim panen, seberapa besarnya nih, Bang? Oke, tak kembalikan lagi sama tujuan petani. Petani itu nanam porang itu tujuannya apa, kan harus paham, Mas. Kalau pengen cepat panen, ya saya sarankan nanam umbi yang isi kisaran 3 sampai 20. Itu pasti 1 musim panen. Tapi kalau mau perluasan lahan, misalnya lahannya itu terlalu luas, biar hemat di bibit, saya sarankan beli bibit katak Yang kayak gini ya? Bibit katak yang minimal isi. Kalau segini ini umur berapa, Bang? Apa?
1 kilo bisa berapa bang? Nah, Kalau segini. yang segini ini kisaran 150 sampai 200 mas. Ini kayak gini. Kalau yang ini 100-an paling Ini ya? di bawah 100 ini. Bawah 100 ya? Nah, ini kan masih masa pertumbuhan mas ini. Iya. Masih bisa membesar ini. Kalau misalnya segini bang, ini misalkan satu kali musim itu bisa 1 kilo bisa bang? Asal pemupukan bagus, perawatan bagus, nutrisi unsur hara tanah tercukupi, bisa mas 1 kilo lebih nih. 1 kilo lebih ya? Kayak gitu. Nah terus ini yang dinamakan katak super. Katak yang pertama tumbuh di bagian pangkal tengah batang. Ini pasti spesial juga ya harganya ya. Kayak gini mas, ini kan udah mulai. Kalau yang ini mas, ini kalau yang mungkin isi sekitar 400-an mas. 400-an ya? Nah, kalau yang ini, yang mini isi sampai. Oh mini itu kayak gini ya? Iya, isi sampai 1000-an ini. Kalau sedangkan yang gini ya, kalau modelnya ini ya? Ya tergantung menyesuaikan budget sama anggaran toh mas, sama tujuan. Nah, ini kan juga. Ini mini ya? Ini rata-rata hitung 13-an ya, 11-13 ya? Kurang lebih mas, karena jenis katak itu juga pengaruh di gen mas. Ada yang daunnya melebar tapi kataknya pelit. Ada yang daunnya kecil-kecil tapi kataknya banyak pun ada mas. Terus saya pernah dengar itu bang, katanya ada black konjac apa ya? Black apa? Ya, black konjac ya. Itu apa sih bang? Yang dimaksud black konjac itu porang jenis hitam, ditandai dengan warna batangnya itu cenderung hitam mas. Lah kelebihan black konjac itu apa? Ada mas sebenarnya. Apa itu mas kelebihannya? Black konjac itu kelebihannya memang satu, dia lebih tahan terhadap penyakit. Terus yang kedua, seratnya itu lebih padat. Jadi ibaratnya yang hijau itu ukurannya sama. Misalkan yang hijau ini setengah kilo, yang black konjac itu 6 on 7 on kayak gitu mas. Cuman untuk black konjac itu nggak semua daerah ada, di lokasi-lokasi tertentu kayak gitu. Ini rencana panen sampai berapa musim lagi nih bang? Nah kalau petani porang mau panen berapa musim itu tergantung ininya mas. Ya kan mas, kantongnya. Kalau memang nggak buru-buru membutuhkan uang, porang itu bisa dijadikan tabungan. Nanti panennya ketika harga sudah tinggi. Di bulan apa itu bang? Untuk harga porang itu mengikuti musim, karena tingkat rendemen itu kan sangat pengaruh mas, kadar air itu. Biasanya harga pembukaan itu mulai bulan 3, 4 sampai bulan 11. Nah semakin mendekati musim kemarau, harga komoditas porang terutama umbi basah produksi itu merangkak naik tiap bulannya mas, kayak gitu. Jadi misalkan butuh uang mendadak ya ini bisa dipanen tapi harganya bulan ini. Tapi kalau misalkan kok rekening saldo masih tercukupi ya biarkan aja dulu buat tabungan, nanti minimal bulan 7, 8 kayak gitu. Terus ini bang, kalau misalkan untuk yang apa namanya bagi yang istilahnya modalnya mepet bang, itu misalkan pilih spora apa katak mini bang? Kalau ini... modal mepet saya sarankan memang bibit katak aja mas, karena katak itu ketahanannya itu lebih tahan, terus daya tumbuhnya juga lebih mudah. Kalau spora memang tak sarankan harus teliti, karena umbi spora itu ibaratnya butuh perawatan khusus mas, karena kecil-kecil, tunasnya pun juga nantinya kecil-kecil, harus sabar kayak gitu. Kalau misalkan ini bang, kalau misalkan yang dari umbi spora itu kalau misalkan udah 1 kali musim bisa berapa bang? Kalau yang spora itu tergantung juga sama perawatan juga. Tapi segini jadi bang? Ya bisa lah mas, minimal segitulah ya. Di spora itu minimal seukuran telur puyuh sampai setengah kilo bisa. Tergantung kesuburan, perawatan sama nutrisi kandungan di tanah mas. Terus ini mas, jarak tanam ini gimana bang? Yang paling bagus gimana nih bang? Kalau jarak tanam itu tinggal menyesuaikan bibit awalnya. Kalau misalkan jarak tanam untuk katak misalkan, terus mau dipanen 1 musim, katak yang isi 300-400 itu bisa jarak tanam 25 sampai 35. Tapi kalau nanam umbi yang misalkan sekilo isi 2-3, berarti kan rata-rata berat umbi kan hampir 3 on ke atas. Yaitu bisa jarak 50-60, 50 per batang,
60 per bedengan, karena nanti daunnya juga besar maksimal kayak gitu. Sini ada black ojeknya bang? Ada mas, cuman posisinya harus nyari kita. Oh iya ya, enggak Sebelah apa-apa. sana ada mas. Ini sawah bisa tumbuh ya bang ini ya? Ini di sawah tanpa naungan mas ini. Iya, ini. DPL-nya kurang lebih sekitar 500 daerah saya. Di lereng gunung ya? Memang kelebihan di tanpa naungan itu satu kelebihannya, batangnya besar-besar mas, kelihatan kan? Montok-montok ya? Batangnya besar-besar, Iya. cuman pohonnya nggak bisa tinggi-tinggi karena dia nutrisi sinar matahari itu sudah tercukupi mas, jadi nggak kelamaan membentuk batang dan daun. Tapi kalau di naungan yang DPL tinggi terus naungannya padat, sinar matahari kurang masuk, dia menjulang tinggi bisa 1,5 meter sampai 2 meter, kelamaan nyari sinar, kalahnya di umbi. Tapi Berarti batangnya, kalau di sawah gini batangnya pendek, ubinya tapi gede. dia mantep. Oh gitu ya. Tapi kalau di naungan batangnya tinggi, Ubinya kecil. ubinya kalah. Oh kurang, gitu kayak ya. gitu. Ini kalau ini jarak berapa bang ini bang? Ini jarak kisaran 40-an mas. 40 ya? 40-an. 40. Kalau ke sananya setengah meter ya? Ya ini 40-50. 40-50 ya? Mau lihat kata ini. Ya. Ini. Ya, ini kata. Ini banyak banget ini bang ini ya? Ya namanya anak soleh mas, banyak Iya, rezeki. iya banyak rezeki ya. Anaknya Itu, banyak ini ya. Iya ini. Bisa dihitung. Ini pun juga saya semprot juga. Ini semprot pakai apa bang ini bang kalau boleh tahu? Ini semprot untuk daun mas. Itu berapa kali semprot? 1 bulan? Penyemprotannya itu di awal masa pembentukan katak mas. Jadi 1 bulan 2 bulan setelah. Sebulan sekali bisa, apa 2 minggu sekali bisa kayak gitu. Terus ini lubangnya berapa bang ini bang? Lubang apa mas? Ini? Diameter jalan ini. Iya. Kalau ini ya sederhana aja, yang penting untuk akses masuk lewat itu enak gitu tuh mas. Gitu Ya ya. bisa sekitar 30-an. 30-an ya. Terus ini bang, yang kecil-kecil ini 1 kali tanam baru nih. Ini ukuran 2 musim, 2 musim. tapi memang saya kejar untuk pembibitan mas. Oh ini rapat-rapat jaraknya berapa ini bang? Campur aduk pembibitan. Ini memang bukan mengejar produksi, kalau ini memang untuk pembibitan. Nanti saya bongkar untuk musim berikutnya, saya perluas lagi jaraknya. Kalau ini jaraknya berapa nggak pendek-pendek ini bang? Ya ini sekitar 10-15 mas. Tapi kok pendek udah keluar kataknya mau gede nih bang? Ya ini karena ini kan tanpa naungan mas. Kalau tanpa naungan memang Pendek ya? batang itu cenderung pendek, kekar. Lah ini kan baru mau tunas ketiga. Ini yang pertama kecil, keluar katak 1. Ini tunas kedua, ini baru tunas ketiga. Berarti ini ntar dorman kalau di sawah gini di bulan apa bang ini bang? Kalau dorman itu beda-beda mas. Kalau ditentukan bulan nggak bisa. Tergantung kesuburan tanah sama iklim daerah tersebut mas. Bisa juga ini dorman di bulan 4, 5, 6 kayak gitu. Kalau 1 kali musim itu porang itu butuh berapa bulan sih mas? Masa hidupnya, Iya masa hidupnya. masa hidup orang itu kisaran 5 sampai 8 bulan mas. Ada yang 5 bulan sudah dorman. Lah kenapa bang? Mungkin iklim daerah tersebut tidak mendukung. Satu, mungkin curah hujan sudah mulai jarang, terlalu panas, otomatis dia dorman lebih awal. Tapi ketika DPL-nya pas, iklimnya mendukung, kesuburan tanah juga terpenuhi, masa hidupnya bisa lebih panjang mas, kayak gitu. Ini ya, ini yang itu montak-montak itu ya. Ya, itu jalan sini. Iya. Terus ini bang, untuk pengolahan lahan pertama gimana bang? Tipsnya bang? Kalau misal dari lahan banyak rumputnya bang, gimana dulu itu? Kalau pas awal olah lahan memang rumput itu harus dibersihkan. Karena rumput itu otomatis juga tanaman pengganggu, nanti memakan nutrisi yang seharusnya dimakan porang. Pertama rumput bisa dirondap dulu mas, Semprot untuk ya? mematikan pertumbuhan rumput. Habis itu tanah bisa digemburkan, bisa ditraktor, dibajak hewan, bisa dicangkul. Nah setelah tanah itu digemburkan, tidak cukup gembur, harus ada nutrisinya.
Nah, nutrisi itu didapat bisa dari pupuk, dari media tambahan lain juga bisa. Misalkan pupuk kohi yang sudah difermentasi bisa dicampurkan di media tanah. Terus arang sekam juga bisa, yang sudah lembut itu untuk menetralisir racun dalam tanah. Terus yang ketiga bisa kokopit. Kokopit itu apa? Media serbuk kelapa yang sudah digiling lembut. Terus yang keempat bisa sekam mentah. Sekam mentah itu sekam dari padi. Itu tujuannya biar tanah itu berongga. Kalau berongga, otomatis umbi itu mudah mekar kayak gitu, Mas. Iya. Terus ini kalau pemupukan itu berapa bulan sekali, Bang? Untuk pemupukan biasanya bisa pakai kohi, pupuk kohi, kotoran hewan. Bisa juga pakai pukim, pupuk kimia. Juga bisa pakai POC, pupuk organik cair. Terus untuk kohi bisa kotoran hewan, dari sapi bisa, dari kambing bisa. Tapi harus difermentasi dulu, Mas. Jangan sekali-kali nanam porang kondisi pupuk masih mentah. Rawan bakteri itu, Mas. Umbinya busuk. Terus yang ketiga, kalau pupuk kimia bisa pakai Ponska, Mutiara, KCL. Yang penting jangan banyak-banyak, dosisnya jangan banyak-banyak. Ibarat kita makan, Mas, kalau berlebihan kan juga nggak enak di perut tuh, Mas, kayak gitu. Terus untuk POC bisa buat sendiri kayak gitu. Terus bagi para pemula gimana, Mas, ilmunya? Belajar dulu. Kalau pemula saya sarankan untuk sering-sering silaturahmi. Jangan terburu-buru menanam. Banyak-banyak belajar. Siklus porang itu tanamannya musiman. Ketika musim hujan dia tumbuh. Ketika mendekati musim kemarau dia berarti mendekati masa dorman. Jangan menentang musim. Eman-eman duitnya kayak gitu, Mas. Kalau yang di sini ini berapa ini, Mas? Berapa luas ini, Mas? Ini sekitar berapa ya, Mas? Kurang lebih 1000-an, Mas. Ini yang dekat rumah, kalau yang jauh banyak ya, Mas, hektaran ya? Ya alhamdulillah, karena kalau sudah nanam porang itu pengennya itu memperluas lahan terus, Mas. Kayak gitu. Ini umurnya sama, Mas, yang ini, Mas, ini? Sama, Mas. Cuman dari bibitnya kan beda-beda. Kalau yang kecil ini dari kata atau dari apa, Mas? Ya dari umbi, tapi kan mungkin umbi mini, Mas. Umbi yang isi 200-an lebih kayak gitu. Memang sela-selanya biar lahan itu maksimal, yang sini panen produksi, sana panen bibit. Kayak gitu, Mas. Nah, sini. Sudah mulai mendekati masa dorman. Ini yang dorman awal. Ini yang mau dorman. Ya, ini yang kedua. Nah, jadi gitu. dibiarin aja sampai jatuh sendiri. Biarkan ya, Bang? Aja biar kuat, biar nutrisinya juga maksimal. Jangan dipetik, petik nggak kuat, jadikan bibit. Kalau dipotes rusak ya? Aduh, rusak, Mas. Eman-eman, Mas, nggak kuat. Nah, kayak gini, ini kelebihannya apa nih, Mas? Tanam tanpa naungan. Ini iya kan kelihatan, Mas. Iya, ini bagus ya, Bang. Pendek, keker, tapi umbinya misalkan ini batang. Iya. Batang itu kan posisi di tengah umbi, Mas. Iya. Berarti kan tinggal garis lingkarnya sini kan umbi. Udah kelihatan, udah mulai merekah. Oh, ini ya merekah ini ya, Bang. Ini berarti umbinya sekitar segini ya, Bang ya? Iya, ya enggak lah, paling segini ya. Ini 3 kilo sudah ada. 3 kilo ya. 3 kilo. Tapi kalau di tanpa naungan pendek tapi buahnya besar ya, nggak perlu tinggi ya. Karena dia proses pembentukan batang dan daun itu nggak lama, Mas. Kecuali kalau naungan ini lama nutrisinya, habis kelamaan di masa batang dan daun ini, gitu. Tapi ya tinggal menyesuaikan. Kalau memang DPL-nya rendah ya harus ada naungannya dikit-dikit, jangan tanpa naungan. Nanam porang itu satu, panen katak pasti, katak bisa dijual, bisa juga untuk perluasan lahan. Misalkan dari umbi 1, misalkan ini menghasilkan katak 20. Ya, ini 20 ya, banyak ini. Misalkan ya. Iya. Berarti besok sudah bisa memperluas lahan. Umbi produksinya dijual ke pabrik, kataknya untuk bibit musim tanam yang akan datang, kayak gitu, Mas. Hmm. Coba saya hitung satu tangkai. Ada berapa ini, Bang?
1 2 3 4 5 6 7 8 8 Mas. Berarti misalkan 8 kali 3 24 tambah 1 25 kan lumayan Mas. 25 ya. Kayak gitu. Ini lumayan. Iya. Terus untuk tambahan satu lagi, untuk memilih bibit katak yang bagus. Ya gimana Pak? Nah, contohnya kalau katak yang bagus itu katak yang sudah dorman, sudah jatuh sendiri dari batang dan daun yang sudah kering. Jadi udah jatuh, terus sudah jatuh sendiri ya? Sudah jatuh sendiri. Biarkan dulu beradaptasi di dalam tanah minimal 2 minggu sampai 1 bulan, baru disimpan. Nah, terus katak yang bagus itu permukaannya yang kasar Mas. Kasar ya? Nah, permukaan kasar, karena kalau kasar itu stomatanya terbuka, kesempatan untuk tunasnya itu banyak. Kalau nanam berarti harus sesuai dengan ini Mas, nggak bisa dibalik ya? Kalau katak bebas Mas, nggak apa-apa. Kalau kalau umbi miring, kalau ya? umbi miring, mata tunas di bagian pinggir. Jangan gini, kalau gini nanti tumbuh, kok ternyata curah hujan belum datang, kondisi masih panas, dia berhenti tumbuh. Tapi kalau miring, posisi tunas masih aman di dalam tanah, beda. Lah nanti ketika musim hujan, dia pasti keluar kayak tunas kelapa itu loh Mas. Oh iya gitu. Mengamankan tunas kayak gitu. Berarti kalau yang bibit yang bisa 500-an itu segini ya? Nih. Ini kisaran 400 sampai 500. Ini 150 sampai 250. Yang ini bawah 100. Tapi kalau gini mohon maaf ya Bang, pertanyaan ini kan misal dari kita yang nggak tahu, dari segini yang isi 400 sampai 500, kalau setahun itu kalau kira-kira tumbuhnya seberapa fungsi nih Bang? Bisa dilihatin? Ini ya, ini kata isi kalau yang 400-an. Iya, tumbuhnya segini loh Mas. Oh ini kalau yang kecil tadi ini segini. Ini bisa 400. Cuman dengan catatan tanahnya subur, nanti menghasilkan batang seperti ini Mas. Ya kan? Iya. Ya, batang seperti ini. Terus tunas susulan datang lagi. Tunas keduanya. Nah, ini kan baru mau tunas lagi Mas. Tunas ketiga ya? Tunas ketiga bisa, tunas itu kadang sampai 8. 8 ya? Sampai 8 juga ada. Nah, nanti yang jadi umbi itu yang tunas terakhir. Nah, otomatis misalkan ini baru nanti misalkan setengah on. Iya. Ini 1 on. Iya. Ya, mungkin ini bisa 5 on kayak gitu. Oh, gitu ya. Terus kalau yang ini Bang, yang tengah tadi ini, kalau ada contohnya nggak Bang? Kalau yang tengah ini, kira-kira yang mana ini? Kalau tengah ini kan ibaratnya katak ya Mas ya. Iya. Ibaratnya makan ya. Ini mungkin 1 piring, yang ini mungkin 1 loyang. Oh iya. Nah, nanti hasil akhirnya pasti besaran yang ini. Dengan catatan media tanah dan perawatan sama. Karena ini 1 piring dimakan sudah habis, ini 1 loyang belum habis. Ini nutrisinya banyak. Kadang sudah membentuk batang daun aja katak masih utuh. Iya. Kayak gitu. Kelebihan katak memang 1, mudah beradaptasi. Terus kedua, dia lebih tahan daripada umbi. Itu Mas. Jadi saran saya untuk pemula uji coba yang mending katak. Tapi kalau untuk pembesaran, tanah lahan bisa dibagi 2, bisa tanam umbi, bisa tanam katak. Umbi untuk pembesaran 1 musim panen, katak untuk 2 musim, ya gitu Mas, biar ada dana masuk. Oh iya. Tuh. Ini sudah mendekati masa dorman. Ini dorman ya. Ini kira-kira berapa ini Bang? 2 kilo ada ya? 2 kiloan ada Mas ya. 2 kali masa tanam ya? Iya, 2 musim. 2 musim ya. Bongkar tinggal dicangkul aja ini selesai ya Bang? Ya nanti kan bisa dikasih tanda Mas. Nah, nanti kalau sudah dorman, otomatis batang dan daun kan hilang Mas, kering. Ini bisa dikasih sekam mentah, ditaburi sekam mentah. Nah nanti untuk masa panen berarti umbinya di bawah sekam. Nah terus fungsi sekam itu nanti ketika olah lahan dia bisa dibuat campuran bahan untuk menggemburkan tanah. Nah, gitu Mas. Kita liatin yang sampai itu Mas 8 Mas. Oh iya siap. Dorman.
Ini berbagai macam karena ini ya Bang ya. Untuk bibit, untuk pembibitan ya. Untuk pembesaran juga. Kalau pembesarannya di lahan sana. Di mana Bang yang paling banyak Bang? Temanggung Mas. Ah, Temanggung ya. Nah seperti ini. Oh, Ini dari umbi. dari umbi berapa ini Bang? Bisa banyak banget ini. Dulu kalau nggak salah sekitar di atas setengah kilo ini Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 ya? 8 Mas. Iya. Betul nggak dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah 8 ya? 8 kan? Iya. Nah, misalkan ini tumbuh tunas 8. Iya. Memang awalnya tunas pertama itu kan kecil Mas. Iya. Nah, tapi lumayan sekecil apapun kalau itu porang pasti keluar bubil katak. Walaupun jumlahnya mungkin 3. Iya. Nah, tapi nanti ketika tunas yang terakhir nanti bisa lebih Mas. Ini berarti masih tumbuh ya? Masih dorman, masih lama ini ya? Iya. Nah sekarang kalau misalkan satu batang tumbuh 3. katak 4 ya Mas. Iya. Ini kan 4 ya 4. misalkan. Iya, 4. 5, ada yang 5. Ya 4 lah. Iya, 4. 4 kali 8 kan udah 32 Mas. Iya. Belum yang yang terakhir ya? Ya lumayan kan. Iya. Nah, gitu. Ini pun juga katanya lumayan. Terus ini kan pendek Mas. Iya, pendek-pendek karena tapi udah umbinya udah besar ya. Ini sudah mendekati. Jadi gini ya Bang, belum tentu yang dia tanaman porangnya tinggi, besar, umbinya besar belum tentu ya? Belum tentu. Lah seperti ini Mas yang black konjak Mas. Black konjac ya. Nah, ini teman-teman kalau bisa ini black konjac ya. Beda kan? Ini batangnya beda nih, hitam. Ini beda. Ya, hitamnya beda nih. Lebih cenderung ke hitam kayak gitu. Dan bobotnya lebih bagus ya. Lebih padat karena seratnya lebih padat Mas. Susah ya nyari ini ya bibit ini Bang ya. Ya sebenarnya daerah-daerahan sih Mas. Ada juga yang enggak jenis black konjak, nah kayak gini. Apa itu ini Bang? Sudah mendekati dorman. Ini udah dorman ya? Nah, tapi biarkan aja di tanah. Apa? Kalau kayak gini nggak boleh diambil ya? Jangan. Nggak kuat Mas. Sayang ya. Ya. Nah, Itu besar ya. Sama itu di umbinya ya Bang ya? sama Mas. Ini Mas, udah kecil Mas, tapi katanya mantap Mas. Ya. Jenisnya. Mana ini? Ini banyak banget juga ya Bang. Iya, lumayan lah bisa untuk bibit. Kalau ini pendek kok bibitnya banyak banget, gimana itu Bang? Ya ini kan ibaratnya Kalah sinar. bukan, memang varietasnya nih Mas. Biasanya kan ada yang daunnya besar tapi katanya pelit, ada. Biasanya dari daerah Jawa Barat, Banten kalau pengalaman saya Mas. Iya. Kalau yang ini kan kelihatan Mas, untuk daunnya kan Iya. agaknya pipis. Berarti ini berbagai macam jenis ya Pak, lengkap Iya, ini ya? campur aduk karena juga bibit dari macam-macam daerah. Ini ada yang udah dorman, ada yang belum, masih ada yang tunas, ada yang tunas 8. Campur aduk pokoknya. Lumayan kecil katanya juga, terus nyambung kayak gitu Mas. Terus ini Bang, pesannya bagi para pemula gimana Bang ini Bang? Ya pesannya seperti yang saya sampaikan tadi Mas, hati-hati, jangan terburu-buru, harus banyak-banyak belajar silaturahmi sama petani-petani yang sudah memulai lebih awal ya. Sering-sering bertanya, sering-sering diajak ngopi Mas. Oh iya. Biasanya kalau sudah ngopi itu kan keluar semua ilmunya Mas. Oh iya. Nah, gitu. Karena kopi itu sumber inspirasi. Iya, iya. Gitu. Iya. Sebenarnya porang itu tanaman sederhana, mudah dalam perawatan, mudah dalam pertumbuhan, mudah beradaptasi di berbagai macam media, terutama DPL juga. Cuman ya harus satu, pemilihan bibit yang bagus, terus kedua musim tanam yang tepat, ya gitu Mas. Kalau musim tanam yang tepat kalau di daerah sini Mas, itu rata-rata di bulan berapa? Musim tanam yang tepat dimanapun itu sama. Usahakan 1 bulan sebelum musim hujan. Nah, musim hujan di daerah itu kan beda-beda Mas. Iya. Ya tinggal menyesuaikan daerahnya tersebut kan gitu Mas. Iya. Kayak gitu.
1 bulan sebelum musim hujan dan 1 bulan sesudah musim hujan. Itu masa tanam, Mas. Berarti kalau yang dari katak ini tadi sebelum masa hujan disebar dulu di tanah, kamu nggak apa-apa bang? Nggak apa-apa. Ibaratnya ini nanti roboh katak di dalam tanah kayak gini di atas tanah, ya nggak apa-apa, biarkan aja. Karena nanti walaupun nggak ditanam dia tetap pasti tumbuh sendirinya. Karena memang sudah masanya. Tapi kalau belum masanya ini katak tak ambil, tak sirami tiap hari, Pak, malah mati, malah busuk, Mas. Gitu ya. Jadi bagi para pemula harus hati-hati ya. Betul. Banyak-banyak belajar, jangan buru-buru. Gitu, Mas. Iya. Makasih bang. Udah. Petani porang harus banyak-banyak belajar. Iya. Jangan malas. Ya, makasih bang. Jenis apa bang yang ini bang? Sebenarnya ini jenisnya memang kok kulitnya beda-beda ya bang ya? Beda. Tapi ini jenis mantap ini, Mas. Ini di bawahnya black konjak, Mas. Kalau sama yang samping itu kan kulitnya beda ya Mas ya? Ini cenderung lebih kayak gelap, Mas. Batangnya besar. Mantap. Jadi kalau misalnya di lahan nggak misalkan ini jeleknya bang, di lahan nggak dirawat, dia dorman sampai mati, UP-nya ini nggak apa, bubi kataknya nggak diambil, hidup lagi bang di situ. Hidup lagi nanti ketika musim hujan dengan sendirinya dia tunas, Mas. Muncul sendiri ya. Sebenarnya porang itu sederhana. Ibaratnya nggak usah dirawat pun dia tumbuh, asal dengan catatan tua. Lah tua itu seperti apa? Ya kayak gini. Nanti biar roboh sendiri, biar mati sendiri, katak jatuh sendiri. Nanti dengan sendirinya musim hujan yang akan datang dia pasti tumbuh sendiri kayak gitu. Iya. Beda sama yang belum tua, udah diambilin, udah dibuat foto, udah dibuat selfie, ya wassalam, Mas. Nggak bisa sampai bulan 89 ya? Nggak kuat, jangan kayak gitu. Sederhana porang itu. Makasih bang, udah berbagi Oke, ilmunya ya. Semoga sama-sama. tambah sukses. Amin. Petani porang semakin jaya dan bisa menerima ini ya bang, hasil panen bisa ya bang? Hasil panen kita kekurangan barang. Ya. Kita siap menampung untuk wilayah Jawa pun siap menjemput ke lokasi, timbang bayar nggak ada utang-utangan. Timbang kas ya bang ya? Yes. Iya. Kalau utang-utangan mah banyak temennya ya bang ya? Susah nanti kalau nggak bisa nyautang. Tidak ada dusta di antara kita ya bang ya? Ya, makasih ya bang ya, sudah berbagi sama-sama, ilmunya. Mas. Ini masih kata asli. Ini masih kata. Nah, Ini contoh seperti ini kata. Ini walaupun besar, tapi bukan karena kata super. Ini kenapa? Ini dulu ada umbinya, ada batangnya. Umbinya diambil, dipanen, posisi batang itu masih hidup. Kalau umbi yang bagus itu, batangnya sudah mati, ini kata jatuh sendiri. Berarti ngambil nutrisi dari tanaman itu maksimal. Nah, cirinya ini kan dulu bekas nempel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.